Bagaimana mungkin sebuah pertandingan sepak bola yang seharusnya menjadi pesta rakyat justru berubah menjadi tempat kematian massal bagi lebih dari 300 orang? Apakah kita benar-benar belajar dari sejarah, atau kita terus mengulang tragedi yang sama, hanya dengan nama dan tempat yang berbeda? Pada tahun 1964, di sebuah stadion megah di jantung kota Peru, puluhan ribu orang berkumpul, bukan untuk perang, bukan untuk revolusi, tapi untuk menyaksikan sebuah pertandingan sepak bola. Namun, dalam hitungan menit, kegembiraan itu berubah menjadi horor. Asap gas air mata memenuhi tribun, teriakan panik menelan suara sorak, dan tubuh-tubuh tak bernyawa menumpuk di pintu keluar yang terkunci. Ini bukan cerita fiksi, ini adalah salah satu tragedi stadion paling mematikan dalam sejarah manusia, tragedi Stadion Nasional 5. Sebuah luka besar dalam sejarah sepak bola dunia, yang ironisnya masih terasa relevan hingga kini, terlebih lagi bagi kita yang baru saja kehilangan ratusan nyawa di tragedi Kanjuruhan. Apa yang sebenarnya terjadi di hari itu? Siapa yang salah? Dan yang paling penting, apa pelajaran yang bisa kita ambil agar tragedi ini tidak pernah terulang lagi? Tanggal 24 Mei 1964, di tengah sorotan lampu-lampu Stadion Nasional 5, ribuan pasang mata tak berkedip menatap lapangan. Hari itu, tim nasional Peru menghadapi lawan berat, Argentina, dalam laga kualifikasi menuju Olimpiade Tokyo 1964. Sebuah pertandingan yang di atas kertas hanyalah bagian dari agenda olahraga internasional, tapi tidak di mata rakyat Peru. Sepak bola saat itu telah menjadi bagian dari identitas nasional Peru. Negara ini sedang berada dalam masa transisi politik dan sosial, dan di tengah segala ketidakpastian itu, rakyat menemukan satu hal yang bisa menyatukan mereka, sepak bola. Lebih dari sekedar hiburan, bola menjadi panggung tempat rakyat Peru menunjukkan bahwa mereka mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar di Amerika Latin, bahkan dunia. Momen ini begitu krusial, karena tim nasional Peru baru saja menunjukkan taringnya di kawasan regional. Prestasi demi prestasi kecil membangkitkan harapan. Rakyat mulai percaya, mereka haus akan pengakuan, dan pertandingan melawan raksasa seperti Argentina bukan hanya tentang lolos ke Olimpiade, tapi tentang membuktikan diri. Bayangkan ribuan supporter dari seluruh penjuru negeri memadati stadion. Wajah-wajah penuh semangat, bendera berkibar, lagu kebangsaan dinyanyikan dengan dada membusung. Ini bukan sekedar pertandingan, ini adalah medan pertempuran emosional, di mana rasa cinta tanah air, frustasi sosial, dan kebanggaan kolektif ditumpahkan ke satu titik, lapangan hijau. Terletak di kawasan strategis di pusat kota Lima, stadion ini bukan sekedar arena olahraga. Stadion Nasional del Peru, seperti nama resminya, adalah simbol kebanggaan bangsa. Dirancang dengan arsitektur monumental khas era 1950-an, stadion ini menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah, baik dalam dunia olahraga maupun sosial politik Peru. Dibangun pada tahun 1952, Stadion Nasional 5 mulai dirancang untuk menampung sekitar 53.000 penonton. Namun, seperti banyak stadion besar di era itu, sistem keamanannya jauh dari standar modern. Tak ada sistem kontrol massa yang memadai. Pintu-pintu besi berat menjadi satu-satunya jalan keluar. Tidak ada jalur evakuasi, ventilasi terbatas, dan tidak semua pintu bisa dibuka dari dalam saat keadaan darurat. Kondisi dalam stadion pun padat, penuh dengan euforia, dan nyaris tanpa ruang gerak. Pada hari pertandingan Peru melawan Argentina, jumlah penonton yang hadir melebihi kapasitas resmi stadion. Ribuan orang masuk dengan semangat membara, sebagian bahkan memaksa masuk tanpa tiket. Tak ada sistem pemeriksaan digital, tak ada kamera pengawas, hanya manusia dan semangat yang tumpah ruah. Di sekeliling lapangan, tribun menjulang seperti tembok melingkar. Tak ada pagar pembatas seperti stadion-stadion Eropa. Penonton berada sangat dekat dengan lapangan, membuat interaksi antara supporter dan pemain terasa sangat intens. Namun, kedekatan ini juga menjadi titik rawan ketika massa yang frustasi dengan mudah turun ke lapangan tanpa penghalang berarti. Bayangkan suara ribuan supporter bergemuruh di ruang tertutup itu. Asap rokok, teriakan, dan debu memenuhi udara. Semangat luar biasa menyatu dengan infrastruktur yang belum siap menampung ledakan emosi kolektif. Ini bukan hanya soal desain arsitektur, tapi juga soal bom waktu yang menunggu saat untuk meledak. Dan sayangnya, ledakan itu benar-benar terjadi. Pertandingan antara Peru dan Argentina berjalan dengan tensi tinggi sejak menit pertama. Supporter Peru memenuhi setiap sudut tribun, mengibarkan bendera merah putih, meneriakkan yel-yel kebangsaan, dan menyanyikan lagu dukungan dengan suara lantang. Harapan untuk menang begitu besar,
karena Peru butuh hasil positif untuk menjaga asa menuju Olimpiade Tokyo. Di menit-menit akhir pertandingan, Argentina unggul 1-0. Waktu semakin menipis, suasana di dalam stadion terasa panas, tegang, penuh desakan emosi. Lalu datanglah momen itu, sebuah serangan cepat dari tim Peru. Bola dikirim ke kotak penalti, lalu disambut dengan sundulan keras oleh salah satu pemain Peru. Bola masuk dan menghasilkan sebuah gol. Tribun langsung meledak, supporter melompat, memeluk satu sama lain, menangis, berteriak. Seolah seluruh bangsa mendapat keadilan. Tapi hanya beberapa detik setelah selebrasi meledak, semua berubah. Wasit asal Uruguay, Angel Eduardo Pazos, menunjukkan tanda pelanggaran. Gol dianulir, tidak sah. Alasannya adalah ada pelanggaran sebelum bola masuk. Tapi tidak semua orang melihat pelanggaran itu. Di mata puluhan ribu penonton, itu adalah gol bersih, gol penyelamatan, gol kehormatan. Suara sorak-sorai berubah menjadi siulan keras, dari siulan menjadi teriakan, dari teriakan menjadi cacian. Emosi yang sudah ditekan sepanjang pertandingan kini meledak dalam satu sorotan keputusan wasit. Wasit curang, ini pencurian, teriak banyak orang dari tribun. Lalu, seorang pria turun ke tribun dan masuk ke lapangan. Satu orang, diikuti 2, 3, hingga puluhan. Mereka tidak bersenjata, hanya penuh amarah dan kekecewaan. Saat ratusan supporter mulai turun ke lapangan untuk memprotes keputusan wasit, aparat keamanan segera bereaksi. Tapi bukan dengan pendekatan meredakan situasi, melainkan dengan kekuatan penuh yang brutal. Polisi anti huru-hara yang sudah berjaga di sisi lapangan langsung melepas anjing-anjing penjaga. Mereka mengejar supporter seperti pemburu yang mengejar mangsa. Lalu, datanglah kabut itu. Gas air mata ditembakkan ke arah tribun, bukan 1 atau 2, tapi puluhan tabung gas. Asap tebal menyebar dengan cepat, mengaburkan pandangan, dan membuat penonton kesulitan bernapas. Di tribun bagian atas, orang-orang mulai batuk, menangis, berteriak panik. Anak-anak tergeletak di pelukan ibu mereka, lansia terjatuh, beberapa orang pingsan di tempat. Tidak ada pengumuman, tidak ada arahan, tidak ada evakuasi. Apa yang terjadi berikutnya adalah reaksi naluriah manusia untuk bertahan hidup. Puluhan ribu penonton serentak bergerak menuju satu tujuan, keluar dari neraka itu. Tapi mereka semua hanya punya satu jalur, lorong sempit yang mengarah ke pintu besi stadion. Dan disinilah, neraka benar-benar terbuka. Pintu-pintu keluar stadion ternyata tidak bisa dibuka dari dalam. Dalam sistem keamanan saat itu, pintu hanya bisa dibuka oleh petugas dari luar setelah pertandingan selesai. Tidak ada sistem buka otomatis, tidak ada jalur darurat. Maka, ribuan orang yang panik, yang sesak napas, yang ketakutan karena anjing dan gas, kini terperangkap dalam lorong sempit, saling dorong, saling injak, saling desak. Tubuh-tubuh mulai jatuh, 1, 2, 3, hingga puluhan. Yang di belakang terus mendorong, tidak tahu apa yang terjadi di depan. Dalam hitungan menit, tumpukan manusia terbentuk di pintu keluar. Ratusan orang tewas karena terinjak, kehabisan napas, dan remuk di bawah tekanan massa. Tragedi ini tidak terjadi karena satu insiden. Ia terjadi karena rangkaian kegagalan yang dibiarkan tumbuh dalam sistem. Dan satu kegagalan terbesar adalah infrastruktur dasar stadion itu sendiri, yang seharusnya melindungi, justru mematikan. Pintu-pintu keluar Stadion Nasional 5 saat itu dirancang hanya untuk dibuka dari luar. Ya, dari luar. Logikanya sederhana, untuk menghindari penonton masuk tanpa izin atau menyelinap keluar. Tapi di dalam keadaan darurat, itu adalah jebakan maut. Ribuan orang berdesakan menuju pintu besi yang tidak bisa mereka buka. Mereka tidak tahu, tidak ada harapan di balik pintu itu. Lorong-lorong stadion pun sempit, gelap, tak memiliki ventilasi yang memadai. Tak ada tanda evakuasi, tidak ada pengeras suara yang memberikan arahan. Dan yang lebih parah, tidak ada sistem evakuasi darurat sama sekali. Tidak ada pelatihan, tidak ada simulasi, tidak ada rencana jika terjadi kerusuhan. Stadion itu dibangun untuk menampung kemeriahan, tidak pernah disiapkan untuk menghadapi kepanikan massal. Itu kesalahan arsitektur, itu kesalahan manajemen, itu adalah kelalaian yang fatal. Lalu bagaimana peran aparat keamanan? Di saat orang-orang berteriak minta tolong, pihak berwenang justru menembakkan lebih banyak gas air mata. Tidak untuk mengendalikan, tapi untuk memukul balik. Tidak ada koordinasi antara keamanan stadion dan aparat. Bahkan, banyak laporan menyebut bahwa aparat tidak mengetahui bahwa pintu-pintu itu masih terkunci. Bukannya menjadi pelindung, aparat berubah menjadi ancaman. Keputusan untuk melepaskan gas air mata di ruang tertutup dengan ribuan orang di dalamnya bukan hanya gegabah, tapi membunuh. Bahkan banyak dari korban meninggal bukan karena diinjak-injak,
tapi karena kehabisan oksigen akibat gas. Tragedi Stadion Nasional 5 langsung mengguncang seluruh negeri. Lebih dari 300 nyawa hilang dalam satu sore. Rumah sakit penuh dengan korban luka. Koran-koran mencetak gambar mengerikan, tumpukan tubuh, sepatu berserakan, orang tua menangisi anak-anak mereka. Pemerintah Peru pun tidak tinggal diam. Presiden saat itu, Fernando León de Terry, menghadapi tekanan besar dari masyarakat. Dalam pidatonya, ia menyampaikan bela sungkawa dan menyatakan bahwa negara akan bertanggung jawab menyelidiki tragedi ini. Tapi kata-kata duka tidak pernah cukup ketika ratusan keluarga kehilangan orang tercinta. Investigasi nasional pun dibentuk. Tim ini terdiri dari aparat militer, pejabat Kementerian Olahraga, dan sejumlah tokoh publik. Tujuannya jelas, mencari tahu siapa yang salah, siapa yang lalai, dan bagaimana tragedi ini bisa dicegah ke depan. Hasilnya, sejumlah fakta mengejutkan terungkap. Pintu stadion memang terkunci selama pertandingan. Tidak ada rencana evakuasi darurat. Aparat keamanan bertindak secara berlebihan tanpa perintah terkoordinasi. Tidak ada protokol standar dalam menangani kerusuhan supporter. Lebih dari sekedar kesalahan teknis, ini adalah kegagalan sistematis. Pemerintah akhirnya mengambil sejumlah langkah. Penyelenggara pertandingan diperiksa secara hukum. Beberapa pejabat dari Federasi Sepak Bola Nasional dimintai pertanggungjawaban. Namun, tak banyak dari mereka yang benar-benar dijatuhi hukuman berat. Banyak yang lolos dengan alasan kekacauan tak terduga. Kepala keamanan stadion diberhentikan. Tapi, lagi-lagi, tidak semua pelaku dari aparat mendapatkan sanksi yang sebanding dengan dampaknya. Pemerintah membentuk Komisi Reformasi Stadion. Fokusnya pada pembenahan infrastruktur dan peraturan keselamatan untuk acara olahraga di masa depan. Termasuk saran untuk membangun stadion baru yang lebih aman, meskipun implementasinya tidak langsung. Koran-koran besar seperti The New York Times, The Guardian, hingga Le Monde memberitakan tragedi ini di halaman depan. Media Eropa dan Amerika Serikat menyoroti angka korban jiwa yang sangat tinggi untuk sebuah acara olahraga. Bahkan di tengah perang dingin dan konflik dunia lainnya, tragedi ini menonjol karena keanehannya. Orang-orang meninggal bukan karena senjata, tapi karena menonton bola. BBC dan Radio France Internationale melakukan laporan khusus, mewawancarai warga Peru, ahli keamanan stadion, dan analisis olahraga. Mereka menggambarkan bagaimana kericuhan dimulai dari keputusan wasit dan diperburuk oleh penggunaan gas air mata di ruang tertutup. Beberapa jurnalis bahkan menyebut ini sebagai kegagalan total dari tanggung jawab sipil dan kemanusiaan. Selain sorotan terhadap jumlah korban, media global juga mempertanyakan mengapa pintu stadion dikunci, mengapa tidak ada jalur evakuasi darurat, mengapa aparat menggunakan kekerasan terhadap penonton yang tidak bersenjata. Tak sedikit media yang membandingkan tragedi ini dengan insiden serupa di masa lalu dan memperingatkan bahwa tragedi ini bisa saja terjadi di mana saja jika pengelolaan stadion dan pengamanan massa diabaikan. Sorotan ini membuat dunia mulai memperhatikan kembali isu keselamatan stadion. Negara-negara lain mulai meninjau ulang protokol keamanan mereka. FIFA, meskipun tidak memberikan sanksi, dikabarkan mulai mendorong diskusi soal standar keamanan stadion internasional, meski implementasinya masih butuh waktu bertahun-tahun. Di tengah semua liputan ini, masyarakat internasional pun mulai menunjukkan solidaritas. Beberapa negara menyampaikan duka cita resmi. Klub-klub besar dunia mengheningkan cipta sebelum pertandingan. Tapi sayangnya, dukungan global tidak diiringi dengan tekanan politik atau hukum yang kuat terhadap pemerintah Peru atau federasi sepak bolanya. Tragedi 5 menjadi pembicaraan global, namun tak sepenuhnya menjadi pemicu perubahan global saat itu. Dua tragedi, dua benua, dua generasi yang berbeda, tapi satu pola kegagalan yang sama dan satu pelajaran yang belum juga dipelajari. Ketika dunia dikejutkan kembali oleh tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 di Malang, Indonesia, luka lama yang pernah terjadi di Lima, Peru, seolah terbuka kembali. Dua tragedi ini dipisahkan oleh jarak geografis dan waktu hampir 6 dekade. Namun saat kita membandingkannya, benang merahnya begitu jelas dan menyakitkan. Di kedua tragedi, kerusuhan bermula dari kekecewaan terhadap hasil pertandingan. Di Lima, penonton Peru marah karena gol tim mereka dianulir. Di Kanjuruhan, Arema FC dikalahkan oleh rival beratnya, Persebaya, di kandang mereka sendiri. Sebuah kekalahan yang menyulut emosi supporter. Tapi bukan hasil pertandingan yang membunuh mereka. Yang membunuh mereka adalah gas air mata. Di Stadion 5, gas air mata ditembakkan ke tribun penuh penonton, tanpa memperhitungkan bahwa stadion tertutup dan penuh sesak. Hal yang sama terjadi di Kanjuruhan. Aparat menembakkan gas air mata ke tribun penonton yang tidak bisa kemana-mana. Panik, sesak,
terinjak, tewas, seperti salinan tragedi yang ada di panggung berbeda. Padahal, baik di tahun 1964 maupun di tahun 2022, gas air mata seharusnya menjadi opsi terakhir, bukan senjata utama. Baik di Lima maupun di Kanjuruhan, respon aparat lebih fokus pada menekan kerusuhan daripada menyelamatkan nyawa. Di Lima, aparat menurunkan anjing polisi dan terus menembakkan gas meski keadaan memburuk. Di Kanjuruhan, hal serupa terjadi. Gas tetap ditembakkan, bahkan saat penonton mulai terinjak dan teriak minta bantuan. Koordinasi minim, komunikasi kacau, tidak ada pendekatan kemanusiaan. Yang ada hanyalah insting untuk mengontrol, bukan untuk melindungi. Dan di kedua kasus, tidak ada tindakan pencegahan, tidak ada simulasi evakuasi, tidak ada sistem keamanan yang mengutamakan penonton. Semua yang terjadi hanya reaktif, dan ketika sudah terlambat, baru muncul kata-kata duka. Ada perbedaan juga yang perlu kita akui. Di Peru tahun 1964, situasi politik dan sosial sedang tidak stabil. Media belum sekuat sekarang, suara rakyat sulit didengar, dan penegakan keadilan tidak transparan. Sementara di Indonesia, kita hidup di era demokrasi, di mana tragedi Kanjuruhan langsung viral ke seluruh dunia. Tekanan masyarakat sipil jauh lebih besar. Namun, apakah hasilnya jauh berbeda? Hingga kini, masih banyak yang mempertanyakan keadilan bagi korban Kanjuruhan. Investigasi lambat, tanggung jawab dilempar ke sana kemari. Ada kesan, tragedi ini hanya akan menjadi angka di laporan. Dan itu yang mengerikan. Ketika dua tragedi hampir identik terjadi dalam dua zaman berbeda, dan tetap berakhir tanpa akuntabilitas yang tegas, maka artinya kita belum benar-benar belajar. Tragedi di Lima, tragedi di Kanjuruhan, dua luka dalam sejarah, dua alarm keras yang seharusnya menggugah kesadaran kita semua. Tapi setelah semua air mata mengering, setelah semua berita meredup, pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya kita bisa pelajari? Satu pelajaran paling mendasar dari dua tragedi ini adalah bahwa kerumunan besar bukan hanya soal jumlah orang, tapi soal pengelolaan. Ribuan manusia yang berkumpul di satu titik membutuhkan sistem yang tidak bisa sembarangan. Manajemen massa bukan hanya tentang penjagaan, tapi tentang perencanaan. Mulai dari desain pintu masuk dan keluar, jalur evakuasi, hingga jumlah maksimal penonton yang bisa ditampung. Kita tidak bisa lagi menganggap enteng euforia supporter, karena ketika euforia berubah menjadi panik, maka yang paling lemah akan menjadi korban pertama. Stadion bukan tempat bermain dengan emosi manusia. Setiap detail teknis harus disiapkan dengan standar keselamatan tinggi, karena ketika satu kesalahan terjadi, efeknya bisa mengorbankan ratusan nyawa dalam hitungan menit. Tragedi terjadi bukan karena tidak adanya aturan, tapi karena aturan diabaikan, SOP tidak ditegakkan. Baik di Peru maupun di Indonesia, kita melihat pola yang sama, tidak ada protokol evakuasi, pintu terkunci, dan penggunaan gas air mata yang sembarangan. Ini tidak boleh lagi terjadi. Kita butuh reformasi menyeluruh dalam sistem keamanan stadion, bukan hanya tambal sulam, tapi perombakan sistem dari atas ke bawah, mulai dari pelatihan aparat, evaluasi stadion secara berkala, hingga simulasi keadaan darurat yang rutin dilakukan. Pemerintah, federasi, klub, hingga penyelenggara pertandingan harus memegang satu prinsip utama, nyawa manusia lebih penting daripada apapun. Dan untuk menjamin itu, aturan harus ditegakkan, tanpa toleransi bagi yang melanggar. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan aparat atau sistem, karena perubahan tidak akan pernah utuh jika masyarakat tidak ikut berubah. Supporter adalah bagian dari pertandingan, dan mereka pun harus paham bahwa mendukung tim bukan berarti kehilangan kendali. Edukasi supporter sangat penting, mulai dari cara bersikap di stadion, cara menghadapi kekalahan, hingga mengendalikan bahaya saat terjadi kepanikan. Kita butuh gerakan kolektif, dari sekolah, media, komunitas supporter, hingga keluarga. Mengedukasi sejak dini bahwa kemenangan bukan segalanya, sportivitas dan keselamatan jauh lebih penting. Bayangkan stadion yang bukan hanya ramai, tapi juga sadar. Bukan hanya semangat, tapi juga teratur. Bukan hanya loyal, tapi juga bertanggung jawab. Karena jika semua elemen bergerak bersama, supporter, aparat, dan penyelenggara, maka stadion bisa menjadi tempat paling aman untuk merayakan cinta kita kepada sepak bola. Setelah tragedi Stadion Nasional 5 menewaskan lebih dari 300 orang dan mengguncang dunia, Peru tak punya pilihan lain selain berubah. Masyarakat menuntut, media internasional menekan, dunia menyorot, pemerintah sadar jika tragedi ini diabaikan, mereka bukan hanya gagal sebagai pemimpin, tapi gagal sebagai manusia. Dan dari situ, reformasi pun mulai berjalan perlahan. Langkah pertama yang dilakukan adalah peninjauan ulang terhadap struktur fisik Stadion Nasional 5.
Stadion yang dulunya menampung lebih dari 53.000 orang, kapasitasnya diturunkan secara drastis. Tujuannya bukan hanya soal kenyamanan, tapi agar alur keluar masuk lebih terkendali dan tekanan massa tidak mematikan. Pintu-pintu besi yang sebelumnya hanya bisa dibuka dari luar, diganti dengan sistem yang bisa dibuka otomatis dari dalam. Ventilasi diperluas, lorong-lorong diperlebar, tribun dirombak agar akses ke tangga dan pintu keluar bisa dicapai lebih cepat dan efisien. Tak hanya fisik, stadion pun mulai dilengkapi dengan rambu evakuasi, jalur darurat, dan protokol keselamatan baru. Penempatan petugas keamanan tak lagi asal-asalan. Mereka mulai diberi pelatihan khusus dalam menangani kepanikan massal tanpa kekerasan. Stadion 5 pun perlahan direkonstruksi secara bertahap dan akhirnya direnovasi besar-besaran pada tahun 2010. Kini, ia berdiri sebagai stadion modern dengan kapasitas yang lebih aman, teknologi yang lebih baik, dan sistem pengamanan yang jauh lebih tertata. Namun perubahan tak hanya berhenti di tembok stadion. Pemerintah Peru mulai merancang kebijakan baru dalam penyelenggaraan pertandingan besar. Salah satunya adalah penerapan sistem tiket elektronik yang membatasi jumlah penonton sesuai kapasitas. Tiket juga mulai disesuaikan dengan nomor kursi, menghindari penumpukan di satu titik. Kemudian, pengawasan ketat terhadap panitia pelaksana. Setiap pertandingan besar wajib melalui evaluasi keamanan dari pihak kepolisian dan Departemen Olahraga Nasional. Tanpa rekomendasi keamanan, izin pertandingan bisa dicabut. Pemerintah juga menggandeng psikolog olahraga dan ahli manajemen kerumunan untuk menyusun panduan pengelolaan massa dalam acara besar. Ini adalah bentuk kesadaran bahwa sepak bola bukan hanya urusan teknis, tapi juga urusan manusia. Jika Peru bisa menjadikan tragedi sebagai pemicu reformasi nyata, maka negara lain pun bisa, termasuk Indonesia, termasuk kita semua. Tragedi Stadion 5 1964, tragedi Kanjuruhan 2022, dua kisah yang seharusnya tak pernah terjadi jika kita semua benar-benar peduli. Peduli pada nyawa, peduli pada kemanusiaan, peduli bahwa euforia tidak boleh mengalahkan akal sehat. Harapan kita sederhana, agar tidak ada lagi orang tua yang kehilangan anaknya di tribun, tidak ada lagi stadion yang berubah menjadi liang kubur, tidak ada lagi pertandingan yang berakhir dengan duka. Dan semua itu hanya bisa terjadi jika semua bergerak. Pemerintah, penyelenggara, aparat, media, supporter, semua punya tanggung jawab. Karena sepak bola itu milik bersama, dan keamanan dalam sepak bola adalah hak yang tidak bisa ditawar. Mari jadikan tragedi ini sebagai pelajaran, bukan hanya berita lama, bukan hanya angka, tapi nyawa, yang harusnya dihargai lebih dari segalanya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kamu merasa video ini penting dan bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar konten edukatif seperti ini bisa terus hadir di tengah kita. Suaramu, kesadaranmu, dan dukunganmu adalah bagian dari perubahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari kita jaga sepak bola, mari kita jaga kehidupan.